Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Legiawati Tambunar. Saya adalah guru keperawatan di Sekolah SMK Negeri 2 Bulu, Provinsi Maluku. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022, program studi keperawatan di Universitas Negeri Makassar. Pada hari ini, hari Selasa tanggal 13 Desember 2022, saya akan melakukan praktek pembelajaran uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 2 tahun 2022. Materi ajar yaitu membersihkan gigi dan mulut dengan menerapkan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan ceramah di kelas 11. Perangkat pembelajaran yang sudah saya siapkan adalah RPP, bahan ajar, media pembelajaran, LKPD, dan instrumen penilaian. Berikut adalah video pembelajaran di kelas 11. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Ya, bagaimana kabar kalian pada pagi hari ini? Baik. Semuanya sehat? Sehat. Alhamdulillah semuanya sehat. Adakah yang tidak hadir pada pagi hari ini? Ada, Ibu. Siapa ketua kelas? Ayu, Asia, sama Edi. Ya, kenapa mereka bertiga tidak hadir? Kita sakit, Ibu. Ya. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu, ya. Ketua kelas silakan memimpin doa. Selamat pagi teman-teman Ibu Guru. Semoga mulai pelajaran kita di pagi hari ini. Alangkah baiknya mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sesuai keyakinan dan kerja masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih April. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya kita lebih semangat lagi, kita melakukan ice breaking dulu. Siap? Siap. Tepuk pagi. Go. Tepuk 2. Push. Tepuk 3. Yes. Ya, SMK Bisa. SMK Hebat. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Jadi hari ini kita mempelajari mata pelajaran keterampilan dasar tindakan keperawatan. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensinya, yang pertama, mengemukakan pengertian dan tujuan membersihkan gigi dan mulut. Yang kedua, menganalisis indikasi dan kontraindikasi membersihkan gigi dan mulut. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Dan yang terakhir, mengaitkan waktu pelaksanaan membersihkan gigi dan mulut. Apa manfaat kita mempelajari materi membersihkan gigi dan mulut? Adakah yang tahu? Ada, Bu. Ya, silakan. Mengetahui cara merawat gigi dan mulut agar terhindar dari penyakit gigi dan mulut. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk Tina. Jadi, manfaat kita mempelajari membersihkan gigi dan mulut, ya. Manfaat yang pertama, kita bisa mengetahui bagaimana cara merawat gigi dan mulut agar terhindar dari penyakit-penyakit gigi maupun penyakit mulut. Contohnya gigi berlubang, ya, nafas bau, seperti itu. Kemudian yang kedua, sebagai seorang asisten keperawatan, ya, nanti kalian akan masuk ke dalam dunia prakerin, ya. Kalian akan terjun ke rumah sakit, ya. Kalian akan berhadapan langsung dengan pasien. Pada saat kalian berhadapan langsung dengan pasien, kalian mendapati pasien yang mempunyai gigi dan mulut yang kotor, ya, itu kalian bisa melakukan tindakan membersihkan gigi dan mulut, ya. Jadi manfaatnya kalian mempelajari materi ini adalah bisa berguna nanti pada saat kalian prakerin. Bukan hanya pada saat kalian prakerin, ya, nanti pada saat kalian sudah masuk ke dunia kerja,
tindakan ini sangatlah penting ya untuk memenuhi kebutuhan fisiologis ya daripada pasien itu sendiri. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Nah, ini adalah tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan kita pagi ini. Yang pertama, mampu mengemukakan pengertian dan tujuan membersihkan gigi dan mulut, ya. Yang kedua, mampu menganalisis indikasi serta kontraindikasi dari membersihkan gigi dan mulut. Dan yang ketiga, mampu mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Dan yang terakhir, mampu menjelaskan waktu pelaksanaan membersihkan gigi dan mulut. Kita akan mempelajari tentang membersihkan gigi dan mulut. Ibu akan menjelaskan terkait tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pertemuan hari ini. Ini untuk pengertiannya, ya. Membersihkan gigi dan mulut atau biasa disebut juga dengan oral hygiene. Itu adalah tindakan yang dilakukan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk merawat gigi dan mulut ya secara mandiri. Ya, kemudian ataupun pasien yang bisa melakukannya sendiri. Ya, jadi tindakan oral hygiene ini bisa kita lakukan pada pasien yang sadar dan pasien yang tidak sadar. Nah, untuk tujuan membersihkan gigi dan mulut, ya, yang pertama mencegah infeksi gigi dan gusi. Kalau gigi tidak pernah dibersihkan, ya itu pasti akan menimbulkan masalah-masalah pada gigi. Contohnya apa? Ada yang tahu? Ya, Gigi berlubang? ya, gigi berlubang. Selain gigi berlubang, apa lagi? Kalau tidak rajin menggosok gigi, Bau. gigi menjadi bau atau mulut menjadi bau. Ada yang lain? Ya, Gigi akan berkarang. gigi akan mengalami namanya karang gigi. Ya, benar sekali. Nah, kemudian yang kedua, mempertahankan gigi dan mulut agar tetap bersih dan tidak berbau. Nah, yang tadi aku bilang, kalau kita bisa menjaga kebersihan gigi dan mulut akan terhindar dari masalah-masalah atau penyakit-penyakit gigi dan mulut, ya. Supaya apa? Bisa mempertahankan gigi dan mulut itu tetap bersih dan tidak bau. Enak atau tidak kalau gigi kita bau? Tidak. Mulut kita bau. Ya, Tidak. pasti akan dihindari oleh orang-orang di sekitar ya. Ya, Bu. Seperti itu. Oke, ini adalah indikasi membersihkan gigi dan mulut. Ibu meminta Nia untuk membacakan slide di depan. Silakan Nia. Indikasi 1. Klien lumpuh, 2. Sakit berat, 3. Klien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri. Ya, jadi indikasi membersihkan gigi dan mulut di sini ada 3. Yang pertama, klien yang lumpuh. Ya, kalian bisa lihat gambar. Ya, ini gambar apa ini? Ya, pasien yang sakit, pasien terbaring tempat tidur, ya toh. Nah, di sini pasiennya tidak bisa melakukan tindakan secara mandiri. Contohnya kayak pergi ke kamar mandi, ya toh. Dia hanya tetap di tempat tidur, ya. Pasien seperti ini, jika kita mendapati giginya kotor, nafasnya bau, berarti kita harus melakukan tindakan membersihkan gigi dan mulut, ya. Nah, pasien dengan indikasi lumpuh, sakit berat, dan pasien yang tidak mampu melakukan perawatan gigi dan mulut secara mandiri, ini adalah mereka yang harus kita membersihkan gigi dan mulut. Ini adalah kontraindikasi membersihkan gigi dan mulut. Yang pertama, perhatikan perawatan mulut pada klien yang menderita penyakit diabetes. Nah, pada pasien-pasien yang mengalami atau mempunyai riwayat penyakit diabetes, pada saat kita melakukan tindakan membersihkan gigi dan mulut itu tidak boleh terlalu kencang atau tidak boleh terlalu kuat, ya, karena bisa menyebabkan luka. Ya. Kalian tahu bahwa luka pada pasien diabetes ini sangatlah berisiko dan berbahaya. Ya. Jadi usahakan pada pasien-pasien diabetes
pada saat membersihkan gigi dan mulutnya itu harus dilakukan dengan pelan dan hati-hati. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, yang kedua, luka pada gusi jika terlalu kuat membersihkannya. Yang tadi Bu bilang, jikalau kita membersihkan gigi, ya, pasien itu tidak boleh terlalu kuat. Ya, kalau gusi pasien terluka, sakit tidak? Sakit. Nah, hal itu tidak yang tidak kita inginkan pada saat membersihkan gigi dan mulut. Oke, sebelum Ibu melanjutkan, adakah pertanyaan? Tidak, Bu. Tidak ada? Ya, Bu. Faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. Yang pertama ada status sosial ekonomi. Ya, status sosial ekonomi di sini di mana seseorang atau satu keluarga yang mempunyai ekonomi rendah, mereka tidak mampu untuk membeli sikat gigi atau tidak mampu untuk membeli pasta gigi. Nah, hal ini juga yang bisa memicu keluarga tersebut ya tidak bisa membersihkan gigi dan mulut. Waktu pelaksanaan membersihkan gigi dan mulut ini dilakukan kepada pasien pada saat waktu bangun tidur. Ya, jelas ya. Pagi hari pada saat bangun tidur kita harus membersihkan gigi. Ya. Selama kalian mengikuti proses pembelajaran pada materi ini, ada 3 hal yang akan Ibu nilai. Yang pertama, penilaian pengetahuan. Yang kedua adalah penilaian keterampilan, dan yang terakhir adalah penilaian sikap. Ya. Untuk penilaian pengetahuan yang akan Ibu nilai nanti pada saat kalian melakukan post test. Ya, nanti ada soal post test, kemudian kalian menjawabnya, disitulah Ibu akan mengambil nilai pengetahuan. Kemudian dari nilai keterampilan, bagaimana caranya kalian presentasi, kemudian nanti pada saat kalian melakukan praktek membersihkan gigi dan mulut pasien, dan disitulah Ibu akan mengambil nilai keterampilan kalian. Ya, kemudian sikap kalian pada saat melakukan praktek atau pada saat melakukan diskusi, pada saat melakukan presentasi, apakah serius atau main-main. Ya, di situ pun ada poin penilaiannya. Jadi Ibu harapkan kalian dapat mengikuti proses pembelajaran ini dengan sungguh-sungguh, ya, tidak ada yang main-main, supaya hasil dan nilai yang akan kalian dapatkan juga bisa memuaskan. Oke? Ya, Bu. Untuk pembagian kelompoknya, di sini Ibu bagi menjadi 3 kelompok. Kalian bisa lihat di sini ada kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Ya, masing-masing kelompok nanti akan berdiskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya. Kalian bisa baca sendiri namanya, kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Semuanya perhatikan gambar yang ada di slide. Di sini ada 4 gambar. Ada gambar 1, 2, 3, dan 4. Ibu mau tanya dulu nih, gambar yang pertama itu kira-kira gambar apa? Gigi berulang. Oke, lanjut. Gambar kedua itu gambarnya apa? Apa? Ya, karang gigi. Kemudian yang ketiga, Sariawan. ya, sariawan. Ya. Yang keempat, bau mulut. Dari gambar yang sudah Ibu tampilkan tadi, ya, kira-kira menurut kalian apa yang menyebabkan sampai terjadinya atau timbulnya masalah-masalah tersebut? Apa penyebabnya? Ya, silakan. Penyebabnya adalah tidak membersihkan gigi dan mulut. Jadi benar sekali ya, itu karena tidak membersihkan gigi dan mulut, sehingga muncullah masalah-masalah yang ada pada gambar tersebut. Ibu, mungkin saya juga tanya, tapi di gambar tadi ada sariawan ini. Ya. Kalau potong sikat gigi itu boleh, Bu, walaupun sariawan? Nah, pertanyaan dari April, apakah boleh pada saat mulut kita terkena sariawan atau stomatitis, boleh tidak kita membersihkan gigi dan mulut? Ya boleh. Ya, jawabannya ya boleh. Tentu kita harus tetap membersihkan gigi dan mulut, ya.
bukan berarti mulut kita penuh dengan sariawan, kita tidak membersihkan gigi dan mulut. Nah, kalau kita tidak membersihkan gigi dan mulut itu bisa berbahaya. Yang tadinya misalnya munculnya di sebelah sini, ini bisa lagi muncul di sebelah kanan atau bagian atas, ya, karena mulut sudah kotor. Jadi tetap harus membersihkan gigi dan mulut. Ya, bagus sekali aku pertanyaannya. Adakah hubungan antara yang tadi masalah itu sudah sampaikan dengan materi yang kita pelajari hari ini? Ada ini. Ya, apa hubungannya? Yaitu kita mengetahui cara merawat gigi kita, karena perawatan gigi juga termasuk dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bagus sekali. Beri aplaus dulu untuk April. Ya, jadi pasti ada hubungannya ya. Masalah gigi dan mulut itu bisa terjadi jikalau kita tidak rajin dalam membersihkan gigi dan mulut. Ibu akan membagikan LKPD ya kepada kalian. Di LKPD ini ada masalah-masalah yang harus kalian selesaikan. Tugas yang harus kalian lakukan, yang pertama kalian persilakan untuk membacakan LKPD-nya, kemudian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD, kemudian diskusi dan mencari jawaban, dan yang terakhir kalian presentasikan. Siap? Siap. Ibu akan memberikan waktu 20 menit untuk mengerjakan LKPD dan untuk siap dipresentasikan. Oke anak-anak, waktunya sudah selesai. Bersiap-siap untuk kelompok 1, 2, dan 3 untuk melakukan presentasi. Ya, Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh ketua kami, Kak Firlia. Penjelasan. Kesehatan gigi atau sering disebut dengan kesehatan rongga mulut adalah keadaan rongga mulut termasuk gigi, geligi dan struktur. Jaringan pendukungnya bebas dari penyakit dan rasa sakit.
berfungsi secara optimal, yang akan menjadi percaya diri serta hubungan interpersonal dalam tingkat paling tinggi. Pengertian dari perawatan gigi adalah tindakan perawatan yang dilakukan pada pasien yang tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk merawat gigi dan mulut secara mandiri, pasien tidak sadar ataupun pasien yang dapat melakukannya sendiri. Tujuan membersihkan gigi dan mulut yaitu yang pertama, mencegah infeksi gigi dan gusi. Yang kedua, mempertahankan gigi dan mulut agar tetap bersih dan tidak berbau. Yang ketiga, mencegah infeksi pada mulut seperti kerusakan gigi, bibir pecah-pecah ataupun stalagmitis sariawan. Yang keempat, memberikan rasa nyaman serta kepercayaan diri pada pasien. Yang kelima, membangkitkan nafsu makan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Saya dari kelompok 3 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 1. Tujuan membersihkan gigi dan mulut. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Bertujuan untuk mencegah terjadinya penyakit pada jaringan keras maupun jaringan lunak di mulut. Mungkin ada tambahan dari untuk saya. Yang pertama tuh tadi tujuan membersihkan gigi dan mulut ya. Yang pertama tuh mencegah infeksi gigi dan gusi, mempertahankan gigi dan mulut agar tetap bersih dan tidak berbau, mencegah infeksi pada mulut seperti kerusakan gigi, bibir pecah-pecah, ataupun sariawan. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ini mengajukan pertanyaan kepada kelompok 1. Apa manfaat membersihkan gigi dan mulut? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Manfaat membersihkan gigi dan mulut: membuat gigi dan jaringan sekitarnya sehat, meningkatkan rasa percaya diri, meningkatkan memori otak dan menurunkan risiko terkena penyakit infeksi saluran pernapasan. Sekian dan presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu. Ya, Ibu lanjutkan ke kelompok 2 untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang dibacakan oleh ketua kami, Safina Hafiz. Pengertian indikasi yaitu indikasi untuk layanan oral hygiene meliputi pasien dengan karakteristik: 1. Pasien yang mengalami demam. 2. Pasien yang sangat sakit atau tidak sadar. 3. Pasien lumpuh. 4. Pasien patah tulang rahang. 5. Pasien yang mendapatkan oksigen dan terpasang NGT. Kontraindikasi adalah perawatan mulut yang dilakukan oleh perawat yang hati-hati seperti contoh, pasien yang menderita penyakit diabetes yang dapat merisiko stomatitis. 2. Luka pada gusi jika terlalu kuat membersihkannya. Sekian presentasi kami. Bila ada pertanyaan dari kelompok lain, kami persilahkan. Ya, saya dari kelompok 1 ingin memberikan pertanyaan untuk kelompok 2. Pertanyaan saya yaitu, jelaskan dampak sakit gigi pada penyakit diabetes. Baik, saya dari kelompok 2 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu dapat berdampak buruk pada kesehatan seluruh tubuh, termasuk gigi dan gusi. Kondisi ini tidak boleh disepelekan karena sakit gigi akibat penyakit gusi yang parah bisa memburuk diabetes. Apa ada pertanyaan dari kelompok lain? Tidak. Sekian presentasi kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus dulu untuk kelompok 2. Oke, selanjutnya kelompok 3. Silakan maju ke depan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang akan dibacakan oleh ketua kami. Kepada Nia kami persilakan. Faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut. A. Status sosial ekonomi. Sumber daya ekonomi seseorang yang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan. Hal ini mempengaruhi terhadap kemampuan kita menyediakan bahan-bahan seperti pasta. B. Praktik sosial. Kelompok sosial wadah seorang berhubungan dapat mempengaruhi praktik hygiene pribadi selama masa anak-anak mendapatkan praktik hygiene oral dari orang tua mereka. C. Pengetahuan yang kurang dapat membuat orang enggan memenuhi kebutuhan hygiene pribadi. Pengetahuan tentang hygiene bagi kesehatan mempengaruhi praktik hygiene oral. Klien harus termotivasi melakukan hygiene oral. D. Kesehatan. Klien praktis atau memiliki restriksi fisik pada tangan mengalami penurunan kekuatan pada tangan. Keterampilan yang diperlakukan untuk melakukan hygiene mulut. Cara jasmani atau mental bawaan. Kondisi cacat dan gangguan mental menghambat kemampuan individu untuk melakukan perawatan diri secara mandiri. Waktu pelaksanaan membersihkan gigi dan mulut. Perawatan dini hari, di mana perawatan dini hari ini dilakukan pada waktu bangun tidur. Perawatan siang hari dilakukan setelah melakukan berbagai tindakan pengobatan atau pemeriksaan dan setelah makan siang. Itu saja materi kami. Apakah ada pertanyaan dari kelompok lain? Kami dari kelompok 1 akan memberikan pertanyaan kepada kelompok 3. Jelaskan faktor status sosial ekonomi pada pembersihan gigi dan mulut. Baik, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Sumber daya ekonomi seseorang mempengaruhi jenis dan tingkat praktik kebersihan yang digunakan dan berdasarkan teori status kesehatan gigi dan mulut. Seseorang dapat dipengaruhi oleh 4 faktor, yaitu keturunan lingkungan, perilaku, kesehatan secara umum, dan peran penting untuk standar kesehatan gigi dan mulut. Apakah ada pertanyaan dari kelompok 2? Kami dari kelompok 2 akan mengajukan pertanyaan dari kelompok buat kelompok 3. Sebutkan faktor yang mempengaruhi gigi dan mulut. Baik, saya dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Faktor yang mempengaruhi gigi dan mulut yaitu faktor keturunan, faktor lingkungan, faktor ekonomi, dan faktor gigi dan pertumbuhan. Apakah kelompok 2 puas dengan jawabannya? Mungkin itu saja presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri aplaus dulu untuk kelompok 3. Ya, semuanya sudah bagus sekali dalam mempresentasikan terkait materi membersihkan gigi dan mulut. Nah, sekarang Ibu meminta setiap kelompok untuk memberikan kesimpulan hasil diskusinya. Ibu mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh guru. Kesimpulan kami di sini bahwa kita harus menjaga kebersihan gigi dan mulut agar kita percaya diri untuk tersenyum dan menghindar dari bakteri. Jika tidak menjaga akibatnya, bakteri pada gigi dan bau mulut akan membuat gigi berlubang dan dapat meningkatkan keparahan dari penyakit sistemik yang telah ada. Terima kasih kelompok 1. Ya, Ibu akan memberikan tambahan informasi terkait kesimpulan daripada kelompok 1. Ya, jadi oral hygiene atau membersihkan
membersihkan gigi dan mulut itu dilakukan pada pasien yang sadar maupun pasien yang tidak sadar. Tujuannya mencegah infeksi pada gigi maupun gusi dan juga mempertahankan gigi dan mulut agar tetap bersih. Ibu lanjutkan kepada kelompok 2 untuk memberikan kesimpulan terkait hasil diskusi kelompok. Baik, kesimpulan dari kami adalah indikasi bisa dilakukan pada pasien yang baru masuk dan juga pasien yang tidak mampu melakukan perawatan mulut secara mandiri. Sedangkan pada kontraindikasi yaitu melakukan tindakan yang harus hati-hati karena meliputi penyakit seperti diabetes dan lain-lain. Oke, nah untuk indikasi dan kontraindikasi ya, untuk indikasi membersihkan gigi dan mulut itu dilakukan pada pasien yang memang tidak mampu melakukan perawatan gigi dan mulut secara mandiri, ya, tidak bisa melakukan membersihkan gigi dan mulut secara sendiri, ya, harus dibantu. Kemudian kontraindikasinya harus dilakukan secara hati-hati, ya, tidak boleh terlalu kuat pada saat membersihkan gigi, ya, karena bisa melukai gusi. Sedangkan pada pasien diabetes itu juga harus dilakukan secara hati-hati. Oke, Ibu lanjutkan ke kelompok 3 untuk menyimpulkan hasil diskusinya. Silakan kelompok 3. Kesimpulan dari kami yaitu faktor yang mempengaruhi kebersihan gigi dan mulut: 1. Status sosial ekonomi, 2. Praktik sosial, 3. Pengetahuan, 4. Kesehatan, 5. Cara jasmani mental bawaan. Waktu pelaksanaan pembersihan gigi dan mulut: pada waktu bangun tidur dan setelah melakukan makan di pagi hari, dan setelah melakukan berbagai tindakan pengobatan atau pemeriksaan, dan setelah makan siang. Ya, jadi faktor-faktor yang mempengaruhi membersihkan gigi dan mulut, ya, itu ada beberapa faktor yang sudah dijelaskan oleh kelompok 3, ya. Yang pertama, ada faktor status sosial ekonomi, ya, ada faktor praktik sosial, faktor pengetahuan, faktor kesehatan, dan status mental. Ibu meminta untuk semua kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Supaya menambah pengetahuan kalian terkait materi membersihkan gigi dan mulut, sekarang kalian diminta untuk menjawab soal post-test. Nah, untuk soalnya Ibu sudah mengirimkan di grup WhatsApp kelas kalian, ya. Kalian bisa menulis jawabannya di lembar nanti yang akan Ibu bagikan. Waktu 5 menit untuk menjawab pertanyaan pada soal post-test tersebut, ya. Untuk soal ini dikerjakan secara individu, jadi tidak boleh kerja sama, ya. Silakan dikerjakan.
Ya anak-anak, semuanya sudah selesai? Sudah, Bu. Ya, silakan dikumpulkan. Ya anak-anak, kalian sudah selesai melakukan presentasi, sudah mengerjakan soal post-test. Nah, sekarang Ibu mau tanyakan, dari pembelajaran hari ini, adakah yang belum paham mengenai materi membersihkan gigi dan mulut? Tidak, Ibu. Paham, Ibu. Semuanya sudah paham? Paham, Bu. Tidak ada pertanyaan? Iya, ada, Bu. Ya, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu informasikan untuk pertemuan kita selanjutnya, ya, kalian akan melakukan praktik membersihkan gigi dan mulut, ya. Nah, untuk praktik tersebut itu harus dilakukan sesuai dengan standar operasional prosedur. Nah, untuk mengakhiri pembelajaran kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita tutup dengan doa. Silakan April untuk membacakan doa untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya teman-teman yang dulu seperti dalam pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa sesuai firman dan berdoa sama. Doa dimulai. Berdoa selesai. Ya, anak-anak, Ibu ingatkan untuk selalu belajar, ya, jangan bosan untuk belajar, tetap semangat dalam setiap pembelajaran. Dan jangan lupa belajar juga di rumah, ya. Iya, Bu. Ibu akhiri pembelajaran pada pagi hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.